Shalom, selamat datang di Gereja Kos Online. Yuk mari bersama-sama kita bersukacita dan bersyukur di hadirat Tuhan. Let's sing. Hidup terlalu berat dan Tuhan terlalu jauh. Hidup tidak selalu mulus dan lurus. Terkadang kita harus mengikuti arus kehidupan yang membawa ke tempat di mana kita tidak mau. Dalam arti lain, terpaksa. Seperti kita merencanakan sesuatu, tetapi semua tidak berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Sebagai manusia, merupakan suatu hal yang wajar ketika kita mengeluh atas apa yang tidak berjalan seperti yang direncanakan. Walau hal itu menjadi beban yang menderah di dalam kehidupan ini. Beban itu macam-macam. Bisa beban urusan bisnis, beban pekerjaan, beban pelayanan, beban urusan keluarga, beban urusan pendidikan, ataupun juga beban urusan percintaan. Terkadang kita menganggap beban itu terlalu berat untuk kita pikul, sehingga membuat beberapa orang berfokus kepada dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri, berdiam diri, dan lama-kelamaan menjadi stuck. Tidak bisa move on dan merasa ditinggalkan Tuhan atau Tuhan terasa begitu jauh. Mari kita melihat Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Perhatikan kata kalimat yang begitu merintangi kita. Merintangi artinya menghambat, berjalan tidak sebagaimana mestinya. Contohnya, Musa dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Namun dalam perjalanannya mereka harus melewati padang gurun. Seharusnya sekalipun dalam kelompok besar hanya membutuhkan waktu beberapa minggu dari Mesir menuju Kanaan. Namun bangsa Israel harus menjalaninya selama 40 tahun. Apa saja yang mereka kerjakan selama 40 tahun di padang gurun? Mereka hanya berputar-putar saja. Kenapa? Karena dosa kesombongan dan kekerasan hati bangsa Israel waktu itu. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ada juga kisah nyata, sebutkan saja namanya si X, gadis yang kuliah di semester akhir di sebuah universitas. Terhambat kelulusannya karena beban berat yang dihadapinya, yaitu putus cinta. Dan saat yang bersamaan, ia harus menyelesaikan ujian dan skripsi akhirnya. Itulah contoh beban dan dosa yang begitu merintangi dan berakibat fatal dalam kehidupan ini. Maka kita harus menanggalkan beban dan dosa itu. Sekarang kita perhatikan kalimat berikut. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba, bertanding, adu ketangkasan, kecepatan, dan sebagainya. Jadi hidup ini adalah bertanding. Suka atau tidak, hidup kita adalah sebuah pertandingan. Kita perlu bertanding melawan kemalasan, bertanding untuk mengasihi dan mengampuni, bertanding untuk melawan keegoisan, bertanding menghadapi tekanan dan pergumulan, dan lain sebagainya. Pertandingan ini sifatnya wajib, jadi harus diikuti dan tidak boleh tidak. Siapapun, tidak peduli warna kulit, suku, bangsa, agama, kepercayaan, usia, dan status sosialnya. Termasuk saya, hamba Tuhan, juga wajib. Pertandingan ini saya bagi menjadi 2 hal yang harus kita hadapi. Yang pertama, pertandingan, kita semua tahu bahwa orang mau bertanding itu perlu latihan. Demikian dalam hidup kita. Sebelum masuk pertandingan yang sesungguhnya, kita harus latihan lewat permasalahan hidup sehari-hari. Baru-baru ini saya harus latihan melawan ego, melawan masalah, khususnya dengan anak saya sendiri, di mana saya memiliki 2 anak laki-laki. Semua ya baik-baik, tetapi jika membicarakan tentang gereja dan pelayanan dengan anak pertama selalu ribut. Karena berbeda soal perspektif, soal pelayanan, dan dalam mengatasi masalah-masalah dalam gereja. Sebaliknya, dengan anak kedua problemnya tidak mau ke gereja. Jadi ke gereja ribut, tidak ke gereja juga ribut. Itu menjadi beban yang sangat merintangi. Kedua, pertandingan yang sesungguhnya. Dalam pengertian, seseorang harus mengenal tujuan hidupnya. Untuk apa dia ada di dunia ini. Bisa jadi orang yang tidak memiliki tujuan hidup akan menjadi banyak beban hidup. Terus bertanding tetapi salah masuk arena pertandingan. Sehingga hanya menyelesaikan problem yang terus berputar ke problem hidup tanpa mencapai tujuan hidup. Dalam arti, kata lainnya, terus latihan tapi tidak pernah bertanding. Tujuan hidup berbicara mengenai apa yang harus dikerjakan. Jika hal tersebut sudah dikerjakan, maka tujuan hidupnya tercapai. Seperti Tuhan Yesus jelas tujuan hidupnya. Kedatangannya ke dalam dunia ini ialah untuk mati di atas kayu salib menjadi tebusan dosa umat manusia. Oleh karenanya di atas kayu salib ia berseru, sudah selesai.
Dicatat dalam Yohanes 19 ayat 30. Untuk mengerti tujuan hidup, ikuti pembahasan di mimbar gereja Oikos dengan judul Tujuan Hidup. Apa tujuan hidupmu? Dan minggu depan kita akan sambung bagaimana menemukan tujuan hidup. Nah, kita sekarang kembali ke subjeknya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan pertandingan yang diwajibkan bagi setiap kita tanpa beban dan dosa yang merintangi kita. Lanjutkan sekarang di Ibrani pasal 12 ayatnya yang kedua. Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Jelas, tegas, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ada sesuatu berkat, kekuatan, dan jalan keluar dalam kita menyelesaikan setiap pertandingan yang diwajibkan bagi kita dengan mengarahkan mata kita ini kepada Yesus. Waktu kita mengarahkan mata kepada Tuhan Yesus, apa yang kita lihat? Yang pertama, Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yesus dibawa roh Tuhan ke padang gurun, dengan kata lain bahwa Tuhanlah yang menghendaki untuk masuk ke padang gurun itu. Kadangkala ini akan terjadi pada diri kita pula. Tuhan akan dengan sengaja dalam rencana Tuhan membawa kita ke padang gurun, di mana kita akan sendiri. Tidak ada lagi orang-orang seiman yang bisa menguatkan kita. Tidak ada lagi pembimbing rohani yang bisa mengingatkan kita untuk terus datang kepada Tuhan dan kuat dalam Tuhan. Dan gak ada lagi perbuatan Tuhan yang bisa kita saksikan. Dan tidak ada lagi suara Tuhan yang bisa kita dengar. Dan benar-benar kita merasakan kesunyian yang luar biasa. Hal ini kita melihat Tuhan bukan sebagai pemberi berkat dan memberikan jalan keluar, atau sebagai Tuhan yang murah hati. Tapi kita tetap percaya dan bisa menyandarkan diri kita sepenuhnya kepada Dia. Semua itu terjadi sebelum Tuhan Yesus pelayanan dan membuat banyak mujizat. Ia telah lebih dahulu memberikan contoh dan teladan kepada kita, bahwa setiap orang yang mau mengikuti Dia dan mau melayani Dia, siap bergantung sepenuhnya dan siap masuk masa gurun pasir. Gurun pasir bukan tujuan akhir, tapi sebuah jalan yang harus dilewati untuk melatih kita ini agar kita bergantung kepadanya, percaya kepadanya bahwa Ia pasti menolong dan tidak meninggalkan kita pada waktu kita di padang pasir. Yang kedua, setelah Tuhan Yesus pelayanan, ujungnya, goalnya, tujuannya, Dia mati di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30. Sewaktu Dia berseru, sudah selesai, Ia tahu bahwa tujuan hidupnya dan panggilan hidupnya sudah digenapi. Betapa agung contoh dan teladan yang diberikan kepada setiap kita, sehingga kita bisa mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Kita tidak bisa ikut-ikutan orang. Kita tidak ikut-ikutan mayoritas. Kita tidak sekedar cari follower atau mengikuti tren pasar, apa yang populer dan sebagainya. Mengerjakan dan menyelesaikan panggilan kita. Sekarang saya kembali melanjutkan beban saya di atas tadi. Ribut dengan anak yang ke gereja maupun yang tidak ke gereja. Beban keduanya itu membuat rasa bersalah, baik saya sebagai orang tua dan status saya sebagai hamba Tuhan. Lengkap sudah ini, beban dan dosa
begitu merintangi. Sempat ada perasaan ingin menyerah, merasa gagal, merasa tidak layak, dan 1001 serangan pikiran negatif lainnya. Sehingga sempat beberapa saat itu terjadi stagnasi dalam hidup dan pelayanan. Yang membuat bisa bertahan sampai saat ini, yaitu dengan memandang dan fokus kepada Tuhan. Waktu fokus, saya ingat kembali, sabar dan kuat, dan berharap kepadanya dalam masa gurun pasir ini. Yang kedua, mengerjakan pertandingan itu, yaitu tujuan hidup yang sesungguhnya. Ditambah lagi pas lockdown karena COVID-19 ini, itu membawa berkat tersendiri buat saya pribadi dan keluarga. Sehingga dapat berkumpul lebih sering ya, karena tidak bisa kemana-mana gitu saudara. Nah, keluarga itu penting karena masuk dalam tujuan hidup yang harus diprioritaskan. Nah, ternyata banyak unfinished business itu yang terjadi dengan anak-anak yang belum selesai. Jadi pada waktu mendidik mereka, nih, terlalu sibuk melayani sehingga tuh saya gampang marah-marah dan kata-kata yang negatif, misalnya seperti menurunkan mereka di mobil waktu terjadi di tol gitu. Tidak diakui lagi sebagai anak ya, bukan anak papa lagi ya, dan sebagainya. Ternyata itu sangat membekas dan melukai hati anak-anak. Dan akhirnya beban masalah dengan anak-anak yang ke gereja menjadi selesai. Dan baik yang dengan yang tidak mau ke gereja jadi mau ke gereja. Nah, lewat komunikasi, keterbukaan, merendahkan hati, dan saya mau mengakui kesalahan. Akhirnya semua beban itu bisa terlepas. Ya, dengan anugerah dan pertolongan Tuhan, selesai dengan cara Tuhan dan waktu Tuhan. Setelah masalah ini selesai, bukan tidak ada masalah lagi. Saya percaya akan ada nanti masalah lain lagi. Disinilah letaknya kita harus latihan terus-menerus layaknya seorang atlet. Perhatikan seorang atlet yang menghabiskan banyak waktu untuk dapat memenangkan sebuah pertandingan. Demikian juga halnya kita yang bertanding dalam kehidupan ini. Harus terus latihan lewat beban hidup sehari-hari. Nah, dalam kehidupan kerohanian, seringkali kita melewatkan, mengabaikan waktu-waktu latihan. Tetapi kita tetap harus bertanding. Akibatnya, bertanding tanpa latihan sama dengan bunuh diri. Atau dengan kata lain, kita merencanakan untuk kalah. Dan akibatnya muter-muter seperti bangsa Israel 40 tahun di padang pasir. Siapa hari ini merasa begitu banyak beban yang merintangi? Ingat, firman juga berkata, kita banyak memiliki saksi yang mengelilingi kita. Itu berbicara mengenai orang-orang kudus, orang-orang beriman, itu di pasal sebelumnya itu Ibrani 11. Problem dan masalah mereka berat-berat. Dan semua menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Selama kita fokus kepada Tuhan, ingat, kita lihat di situ ada kesabaran dan kekuatan, kita dilatih di padang gurun. Dan memasuki arena pertandingan yang diwajibkan. Jangan salah masuk arena. Selanjutnya, nama kita akan menjadi masuk juga dalam daftar orang-orang beriman berikutnya di surga. Seperti sebuah kesaksian atau kisah nyata. Atau salah satu saksi yang mengelilingi kita. Yang masih terus tercatat dalam sejarah ini. Corrie ten Boom. Seorang kebangsaan Belanda. Yang dipanggil nih sekarang. Menyembunyikan orang Yahudi yang sedang dikejar-kejar oleh tentara Jerman. Yang akhirnya tertangkap basah dan dimasukkan ke penjara. Kakak, ayah, kakak iparnya pun masuk penjara dan mati di dalam penjara. Suatu hari dia harus melihat kakaknya disiksa dan sengsara luar biasa. Dan itu sangat menusuk hatinya. Corrie ten Boom tetap percaya dan beriman kepada Tuhan. Walaupun pada saat itu benar-benar tidak bisa melihat Tuhan hadir di penjara.
Di penjara yang disebut itu konsentrasi camp, di mana orang Yahudi dimasukkan di kamar gas dan dimatikan oleh tentara Jerman. Corrie ten Boom tetap bergantung pada Tuhan. Dia tetap tidak melepaskan Tuhan, meskipun fakta seolah-olah justru menentang adanya Tuhan pada saat itu. Mari kita menjadi Corrie ten Boom berikutnya. Di saat ini, di masa ini, tidak ada yang mustahil. Dikala kita merasa Tuhan jauh, beban terlalu berat, pandang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, banyak peristiwa kami tidak mengerti, tetapi harus terjadi. Hari ini kami belajar untuk tetap mata kami tertuju kepadamu. Maka hari ini, siapapun kami yang memerlukan kekuatan dari surga dalam masa gurun pasir ini, baik masalah di bisnis, pekerjaan, pelayanan, rumah tangga, sakit penyakit, dan lainnya, kami percaya Engkau hadir, Engkau ada, dan Engkau mengerti. Maka kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu. Sekalipun kami tidak melihat, tapi kami percaya Engkau memberikan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Karena kami tahu tujuan hidup kami mengenalmu dan kembali kepadamu. Karena semua apa yang ada ini sementara. Engkau tidak pernah memberikan pencobaan yang melampaui kekuatan anak-anak-Mu. Dalam nama di atas segala nama, hamba berdoa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Daniel Ong dari Gereja Oikos Online Australia. Tuhan Yesus memberkati.